Orang tua korban menangis histeris saat jasad anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban berhasil dievakuasi setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR Palembang selama 5 jam di danau buatan atau bekas galian di Jalan Talang Petai, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Palembang. Kedua remaja tersebut nekat terjun ke danau buatan karena takut dikejar anjing saat lari pagi bersama teman-temannya. Bahkan salah seorang lainnya sempat digigit anjing. Korban yang panik terus berlari hingga jatuh ke danau. Namun keduanya diduga tidak bisa berenang sehingga tenggelam dan hilang. Ya, di mana tempat posisinya tidak jauh dari petunjuk saksi. Sekitar beberapa meter dari petunjuk saksi mengatakan bahwa di situ tempat tenggelamnya. Ini korban sekarang dibawa kemana? Korban setelah kita dapatkan langsung dibawa ke rumah duka. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka, sementara korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satpol PP merazia prostitusi online di sebuah apartemen di kawasan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pasangan mesum melakukan perlawanan saat terjaring razia. Kamu jangan melawan petugas ya. Melawan petugas kamu. Kericuhan mewarnai operasi penertiban penyakit masyarakat yang gencar dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor menjelang bulan Ramadan. Dua orang pasangan bukan suami istri yang terjaring razia petugas di sebuah apartemen di kawasan Gunung Putri Kabupaten Bogor menolak diangkut petugas dan berusaha melakukan perlawanan hingga terlibat kericuhan. Mendapatkan perlawanan dari keduanya, akhirnya petugas membawa paksa pasangan tersebut dengan pasangan lainnya. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 5 pasangan mesum diduga pelaku prostitusi online yang menjalankan bisnisnya melalui aplikasi sosial micet. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas Satpol PP langsung mengirimkan pelaku prostitusi online tersebut ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Kemudian di samping itu kita juga tadi menyita dan memeriksa perempuan-perempuan yang melalui online micet di salah satu apartemen, dan alhamdulillah ada beberapa pasangan yang terkena, dan insya Allah hari ini pun akan kita BAP, dan kalau seandainya memang dia terbukti akan dilakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dibawa ke panti sosial. Selain mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri dan 5 orang pelaku prostitusi online, petugas juga menyita 500 dus minuman keras dari sejumlah kafe dan warung miras di kawasan Gunung Putri, Bogor, dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, kekasih Dea OnlyFans yang memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Usai diperiksa, pelaku bungkam dan langsung melarikan diri menghindari awak media. Usai diperiksa oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya, kekasih Dea OnlyFans langsung meninggalkan gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pelaku keluar bersama pengacaranya tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media dan langsung melarikan diri. Bang, dikit bang. Tadi apa aja bang mintanya bang? Video pornografi bersama kekasihnya Dea OnlyFans yang viral di media sosial. Setelah berstatus tersangka, Dea OnlyFans tidak ditahan lantaran masih berstatus mahasiswa dan hanya dikenakan wajib lapor. 1 tahun aktif membuat konten pornografi, Dea mengaku meraup untung hingga 20 juta rupiah per bulan. Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditangkap di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur 24 Maret lalu. Penangkapan Dea merupakan hasil patroli siber polisi. Dea kemudian digiring ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi lalu menetapkan Dea sebagai tersangka pornografi. Dea disebut aktif membuat, menyebarkan, dan menjual video serta foto-foto syur dirinya. Namun Dea tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor, lantaran Dea masih berstatus mahasiswa.
Sejumlah barang bukti pun disita polisi, diantaranya pakaian cosplay, laptop, ponsel, dan kartu ATM yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan konten. 1 tahun aktif di OnlyFans, Dea mengaku meraup penghasilan hingga 20 juta rupiah per bulan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. Namun tidak semua orang dapat mengaksesnya karena OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang remaja perempuan yang masih di bawah umur trauma berat usai dianiaya oleh sejumlah rekannya di sebuah apartemen. Diduga penganiayaan terkait dengan persaingan bisnis prostitusi online. Nasib naas dialami oleh S, remaja putri asal Bojonggede. Dirinya sempat disekap dan dianiaya sejumlah orang di sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta. Akibat dari peristiwa ini, dirinya mengalami sejumlah luka lebam dan luka bakar akibat sundutan rokok. Kasus penganiayaan tersebut sempat dilaporkan ke Polres Metro Depok. Motif penganiayaan itu terkait dengan bisnis prostitusi online. Laporan awal aksi penganiayaan ini diterima pihak kepolisian pada tanggal 25 Maret lalu, bahwa korban dalam perawatan medis di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor. Korban sebelum dianiaya sempat diculik di sekitar stasiun Depok. Korban merupakan salah satu ibaratnya ada open BO lah bersama rekan-rekan yang lain, rekan wanita yang lain, ya. Kemudian terjadi kesalahpahaman, kemudian rekan-rekan korban kemudian melakukan penganiayaan selama 3-4 hari. Lokasinya berada di apartemen Green Pramuka, masuk wilayah Polres Jakarta Pusat. Kini, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku penganiayaan terhadap korban, yakni 2 orang perempuan dan 1 orang pria. Ironisnya, 1 pelaku perempuan diantaranya juga masih di bawah umur. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Utah Jazz memutus rentetan kekalahan beruntun usai menghajar Los Angeles Lakers dalam lanjutan musim reguler NBA. Informasinya sesaat lagi.